Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, untuk hari ini kita masih di bab yang sama, yaitu tentang aritmetika sosial. Nah, yang jadi bahan pembelajaran kita atau materinya yaitu tentang bruto, neto, tara, dan bunga tunggal ya. Oke, pada hari ini yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa sih itu bruto, kemudian bagaimana cara mencari bruto. Dan yang kedua itu neto, juga sama, neto itu apa, dan cara mencari neto itu seperti apa, nanti kita pelajari. Kemudian tara juga sama, dan yang terakhir yaitu tentang bunga tunggal ya. Oke, kita langsung masuk ke bruto, neto, dan tara. Nah, untuk bruto itu nama lainnya berat kotor ya, artinya berat barang atau berat benda seluruhnya termasuk berat kemasan. Nah, kemudian yang kedua itu neto atau berat bersih, artinya itu adalah berat barang atau berat benda tanpa berat kemasannya ya. Nah, yang terakhir itu tara adalah berat kemasannya atau pembungkusnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini Bu Guru tampilkan sebuah kaleng wafer ya. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk berat kalengnya ditambah dengan berat wafer di dalamnya itu disebut dengan bruto ya. Jadi berat kalengnya ditambah dengan berat wafernya, jadi itu bruto. Nah, kemudian kalau berat wafernya saja itu namanya neto ya, jadi isinya saja itu namanya neto. Kemudian kalau berat kaleng itu namanya tara ya, jadi berat pembungkusnya atau kemasannya itu disebut dengan tara ya. Nah, dengan demikian kita dapat rumuskan kalau dari ilustrasi tadi yang Bu Guru berikan dan pengertiannya. Jadi kalau untuk kita mau mencari bruto atau berat kotor seluruhnya, kita tinggal tambahkan netonya ditambah dengan taranya ya. Nah, kemudian kalau untuk cari neto, tinggal kita mengurangi dari bruto dikurangi dengan tara. Nah, kalau mau cari tara itu bruto dikurangi neto. Nah, kemudian kalau kita mau mencari persentase dari neto, itu kita menggunakan rumus neto per bruto kali 100% ya. Nah, kalau mau cari tara juga sama, maka tara per bruto dikali 100% ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan neto 25 kg. Pedagang menimbang kembali beras beserta karungnya, ternyata beratnya 25,5 kg. Tara tersebut adalah, nah berarti kan tadi dibilang netonya 25 kg, itu artinya berat berasnya saja. Kemudian kembali ditimbang oleh pedagangnya beras dengan karungnya, beratnya itu 25,5 kg, artinya itu adalah brutonya ya. Makanya neto di sini ditulis 25 kg, kemudian brutonya 25,5 kg. Lalu cara untuk menghitung taranya berarti bruto dikurangi dengan netonya ya. Jadi 25,5 kg dikurangi 25 kg, maka hasilnya adalah 0,5 kg. Oke, nah soal selanjutnya. Nah, di sini soalnya yaitu Pak Rahmat membeli 1 karung bawang merah dengan bruto 20 kg. Jika tara 2%, maka neto bawang tersebut adalah, nah di sini yang diketahui itu brutonya 20 kg dan taranya 2%. Nah, kalau dia dalam persen, taranya kita harus cari dulu dalam hitungan beratnya itu berapa ya. Nah, kalau mau carinya yaitu taranya sama dengan 2/100, karena 2%, jadi 2/100 dikali dengan brutonya yaitu 20 kg, maka didapat 0,4 kg. Lalu kalau mau cari netonya bagaimana? Tinggal bruto dikurangi tara, yaitu 20 kurangi 0,4, maka hasilnya 19,6 kg. Oke?
Nah, selanjutnya, nah di sini seorang pedagang membeli satu karung beras dengan berat bruto 25 kg dan taranya 1%. Berapa yang harus dibayar pedagang tersebut jika harga per kilogramnya Rp9.000 ya. Nah, sama seperti tadi, kita harus di sini ada bruto, kemudian ada taranya 1% ya. Berarti kita cari dulu berapa besarnya tara itu ya. Jadi 1% dikali dengan 25 ya. 1% dikali dengan 25 berarti hasilnya 0,5 kg. 1% itu artinya 1/100 ya. Dikali dengan 25 maka hasilnya 0,25 kg. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalau kita sudah dapat neto, kita sudah dapat tara, sekarang kita cari netonya. Nah, netonya berarti bruto dikurangi tara. Ya, jadi 25 dikurangi 0,25 kg, maka didapat hasilnya 24,75 kg. Nah, berarti kalau harga yang harus dibayar artinya berasnya saja kan? Berasnya saja yang kita bayar. Berarti berat bersihnya atau netonya kan 24,75 kg dikali dengan 9.000 harga per kilogramnya, maka didapat Rp222.750 ya yang harus dibayarkan. Oke. Nah, selanjutnya, nah sekarang kita sudah masuk ke bunga tunggal ya. Apa sih itu bunga tunggal? Jadi kalau bunga itu imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan ya. Nah, besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua pihak ya. Nah, bunga umumnya sebagai persentase dari modal pokok. Dalam bidang ekonomi terdapat bunga tunggal dan bunga majemuk. Tapi kalau untuk kita sekarang yang kita pelajari yaitu tentang bunga tunggal. Nah, kalau untuk bunga-bunga ini kan biasanya kita temukan di kalau misalnya kita menabung ya, ada bunga-bunga, ada bunganya berapa persen. Nah, kemudian kalau kita meminjam uang di bank itu juga sama, ada persenan berapa persen bunga yang harus kita bayar ya. Nah, kalau kita menabung artinya kita dapat lebih bunganya itu. Tapi kalau kita meminjam artinya kita membayar lebih dari apa yang kita pinjam ya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Nah, kalau untuk mencari bunga N tahun, N ini bisa angka berapa saja ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari besar bunganya kalau sudah kita menabung 2 tahun misalnya, atau 3 tahun, 4 tahun, dan berapa tahun, itu N-nya maka diganti sesuai berapa yang kita mau mencari ya. Nah, jadi bunga N tahun itu caranya N dikali, jadi berapa tahun yang mau kita cari dikali dengan persentase bunga per tahunnya dikali dengan modal ya, atau tabungan awalnya itu ya. Nah, sama juga kalau bunga N bulan ya. Jadi kalau kita mau cari hanya berapa bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, berarti tinggal kita mencarinya dengan rumus bunga N bulan sama dengan N per 12. Kenapa per 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi kalau misalnya kita mau cari 3 bulan, berarti 3 per 12 nanti ya. Nah, kemudian dikali dengan persentase bunganya per tahun, dikali lagi dengan modal atau tabungan awalnya ya. Nah, kalau mau cari bunga per harinya juga sama, berarti misalnya kalau kita mau carinya berapa hari, 40 hari misalnya atau 50 hari, maka kita masukkannya di bawahnya nanti pernya itu adalah hari per tahun, yaitu 365 hari ya. Jadi N per 365 dikali dengan persentase bunga per tahunnya dikali dengan modal atau tabungan awalnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di sini seorang ayah menyimpan uang di bank sebanyak 5 juta. Bank memberi bunga 18% per tahun. Tentukanlah jumlah uang ayah pada akhir bulan kelima dan jumlah uang ayah sesudah 1 tahun ya.
Nah, sekarang penyelesaiannya yang di sini yang diketahui adalah ada angka 5 juta. 5 juta ini artinya dia bilang menyimpan uang di bank sebanyak, itu artinya modal atau tabungan awalnya. Kemudian memberi bunga 18% per tahun, itu artinya persentase bunganya per tahun atau suku bunga. Nah, sekarang kalau kita mau cari yang A, yaitu jumlah uang pada akhir bulan kelima, berarti kita cari besar bunganya setelah 5 bulan itu berapa dapatnya ya. Nah, berarti 5 per 12 dikali, sekarang persentasenya 18% bunganya, jadi 18 per 100 ya, dikali dengan 5 juta ya. Nah, kemudian dari mana dapat 750 per 2? Nah, ini kita coret-coret ya. Jadi Bu Guru di sini ada coret-coret. Di sini 100 nolnya 2 ya, habis dicoret dengan nolnya 2 pada 5 juta. Kemudian 18 dengan 12 itu sama-sama bagi 6, jadi 18 bagi 6 itu 3. Kemudian yang di sini 12 bagi 3 yaitu 12 bagi 6 yaitu 2. Nah, kemudian didapat 5 dikali 50.000 itu hasilnya 750. Nah, kemudian sisa yang bawah ini kan 2, jadi per 2. Maka 750 per 2 itu adalah 375.000. Jadi kalau jumlah uang ayah pada akhir bulan kelima berapa? Tinggal kita jumlahkan modalnya ditambah dengan bunga, besar bunganya pada bulan kelima ya. Jadi didapat 5 juta ditambah dengan 375.000. Nah, jadi totalnya 5.375.000. Nah, sekarang kalau mau cari yang B, yaitu jumlah uang ayah sudah 1 tahun ya. Nah, sekarang yang B, cara mencarinya kalau 1 tahun berarti pakai rumus yang cari bunga N tahun ya, atau 1 tahun. Maka tinggal kita masukkan saja angka-angkanya seperti tadi. Jadi 1, karena mau carinya 1 tahun ya, 1 kali 18% berarti 18 per 100 dikali 5 juta. Nah, sama tadi 100-nya itu nolnya 2 kita coret dengan 02 pada 5 juta. Maka bersisa 1 kali 18 kali 50.000, didapat 900.000 ya. Jadi jumlah tabungan ayah kalau setelah 1 tahun adalah 5 juta ditambah dengan 900.000 ya. Jadi 5.900.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang sudah selesai materi yang Bu Guru berikan ya. Jadi Bu Guru harap anak-anak bisa mengerti apa yang materi Bu Guru sampaikan ini. Kalau masih belum, coba ditonton ulang lagi ya. Tapi kalau masih belum mengerti lagi, boleh tanya ke Bu Guru ya. Nah, Bu Guru akhiri pembahasan materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.